Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout bagi TLM ya di channel ATLM Indonesia. Bagian 141 untuk diploma 3, diploma 4 teknologi laboratorium klinik. 25 soal mengenai imunohematologi atau ilmu transfusi ya, transfusi darah. Ini merupakan soal khusus ya, edisi spesial. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya sebanyak 25 soal imunohematologi. Soal nomor 1. Imunohematologi merupakan cabang ilmu hematologi bidang transfusi darah yang dasar ilmu utamanya membahas khusus tentang titik-titik. Yang A, antigen pada eritrosit dan antibodi serum. Yang B, UTD dan BDRS. Kemudian yang C, komplemen dan APC. Yang D, sumsum tulang dan organ lainnya. Yang E, anemia dan leukemia. Jadi kalau imunohematologi ini membahas tentang antigen pada eritrosit dan antibodi dalam serum ya. Jadi dua itu bahasan utamanya terkait nanti dengan reaksi-reaksi yang mungkin terjadi dan proses pemberian komponen-komponen tersebut pada pasien. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan manfaat mempelajari ilmu imunohematologi adalah titik-titik. Yang A, mengetahui reaksi imunologi dalam darah yang berhubungan dengan bidang hematologi. Kemudian yang B, mengetahui tata cara donor darah yang dimulai dengan seleksi donor hingga penyadapan darah pada donor. Kemudian yang C, mampu membedakan dan membuat jenis sediaan darah yang diperlukan untuk transfusi darah. Kemudian yang D, mengetahui pemeriksaan laboratorium bidang transfusi darah untuk screening anemia. Kemudian yang E, mengetahui reaksi transfusi dan penyakit yang berhubungan dengan reaksi transfusi. Jadi di sini yang kecuali atau yang bukan adalah yang D. Karena di sini tidak untuk screening anemia, tapi di sini pemberian produk darah ini untuk mengobati atau memberikan kemampuan daya hidup orang yang mengalami anemia misalnya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Golongan darah AB adalah titik-titik. Yang A, eritrositnya mengandung aglutinogen A dan serumnya mengandung aglutinin anti B. Kemudian yang B, eritrositnya mengandung aglutinogen B dan serumnya mengandung aglutinin anti A. Kemudian yang C, eritrositnya dan serumnya mengandung aglutinin anti A dan aglutinin anti B. Atau yang D, eritrositnya mengandung aglutinogen AB dan aglutinogen O, sedangkan serumnya tidak mengandung aglutinin. Atau yang E, eritrositnya mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, sedangkan serumnya tidak mengandung aglutinin. Yang mana ya kira-kira jawaban untuk golongan darah AB? Jadi golongan darah AB itu adalah eritrositnya mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B. Berarti ada memiliki antigen pada sel A, sel B ya. Sedangkan serumnya tidak mengandung aglutinin. Artinya tidak memiliki anti SERA, anti A, dan anti B. Ini ya untuk AB. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Golongan darah O adalah titik-titik. Yang A, eritrositnya mengandung aglutinogen A dan serumnya mengandung aglutinin anti B. Kemudian yang B, eritrositnya mengandung aglutinogen B dan serumnya mengandung aglutinin anti A. Kemudian yang C, eritrositnya tidak mengandung aglutinogen A dan B dan serumnya mengandung aglutinin anti A dan anti B. Kemudian yang D, eritrositnya mengandung aglutinogen AB dan aglutinogen O sedangkan serumnya tidak mengandung aglutinin. Atau yang E, eritrositnya mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, sedangkan serumnya tidak mengandung aglutinin. Jadi golongan darah O, dia tidak ada antigen permukaan pada eritrositnya. Tapi dia memiliki antibody ya. Jadi jawabannya adalah eritrositnya tidak mengandung aglutinogen A dan B,
Sementara serumnya mengandung aglutinin anti A dan aglutinin anti B. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Selain melakukan pemeriksaan golongan darah, juga dilakukan pemeriksaan reverse group. Yang dimaksud dengan reverse group adalah titik-titik. Yang A melakukan pemeriksaan antibodi dalam serum dengan sel eritrosit yang diketahui. Kemudian yang B mereaksikan anti RH dengan sel darah merah. Kemudian yang C menentukan aglutinogen dengan anti serum spesifik. Lalu yang D menentukan titer antibodi dengan pengenceran sel eritrosit. Atau yang E mereaksikan sel donor dengan serum donor dalam medium salin. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk nomor 5 itu adalah melakukan pemeriksaan antibodi dalam serum dengan sel eritrosit yang diketahui. Jadi di sini sudah diketahui sel A, sel B, dan sel O. Jadi kita tinggal mengetahui bila mengaglutinasikan, maka itu adalah kebalikan dari golongan darahnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut. Nah, ini ada anti A, anti B, anti AB, dan RH. Ya kan? Hasilnya negatif, negatif, negatif semua. Keempat-empatnya negatif. Maka golongan darah pasien tersebut adalah titik-titik. Kemudian yang A golongan darah ORH negatif, yang B golongan ORH positif, kemudian yang C golongan AB-RH negatif, atau yang D golongan AB-RH positif, atau yang E golongan OH Bombay. Nah, di sini yang benar itu adalah jawabannya untuk sesi ini nomor 6 ini adalah dia adalah golongan darah ORH negatif, ya. Nah, kalau misalnya arah O Bombay, dia mengaglutinasikan sel O aglutinasi. Itu bila O Bombay. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Tujuan pencucian sel darah merah pada pemeriksaan darah metode tabung, ya kan? Titik 2. Yang A membersihkan sisa serum dan membran sel darah merah dari antibodi yang mungkin melekat. Kemudian yang B mempermudah reaksi aglutinasi dengan antisera. Atau yang C membuat sel darah merah tersensitisasi sehingga mudah direaksikan. Yang D membuang cairan plasma sehingga sel menjadi lebih pekat. Atau yang E mengubah membran sel darah merah agar membulat. Jadi di sini opsi jawabannya untuk soal nomor 7, tujuan pencucian eritrosit, itu yang tepat adalah membersihkan sisa serum dan membran eritrosit, ya kan, sel darah merah dari antibodi yang mungkin melekat. Jadi kita membersihkan, mencuci membran eritrosit dan juga membuang sisa-sisa plasma. Sehingga nanti hanya eritrosit saja yang langsung bereaksi dengan lawannya. Misalnya di sini adalah antisera golongan darah. Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Untuk pemeriksaan reverse group, reagen yang harus disediakan adalah titik-titik. Yang A, anti AB, dan anti B dan anti AB. Kemudian yang B anti resus IgG dan IgM. Yang C sel A 5%, sel B 5%, dan sel O 5%. Atau D sel A 5%, sel B 5%, sel O 5%, dan wofin albumin 6%. Atau yang E anti A, anti B, anti AB, dan anti resus. Jadi jawabannya di sini untuk reverse group itu kita mengetahui dengan cara menyediakan reagen sel A 5%, sel B 5%, dan sel O 5%. Jadi ini kita membuat sendiri dengan mencuci dulu selnya yang sudah diketahui golongan darahnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal 9 di channel ATL Indonesia.
Ras kulit putih memiliki antigen D sebanyak titik-titik. Dan ras Asia khususnya Indonesia memiliki antigen D sebanyak titik-titik. Yang A 85% dan 95%, yang B 95% dan 85%, kemudian yang C 15% dan 85%, kemudian yang D 85% dan 15%, atau yang E 99% dan 1%. Jadi ras kulit putih ini paling rendah ya untuk antigen rhesus yang positif, sehingga dia 85% saja. Sementara untuk Indonesia atau Asia itu 95% ke atas. Dan kulit hitam itu lebih tinggi lagi, mendekati 100%. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Seorang perempuan rhesus negatif mendapatkan transfusi untuk pertama kali dengan darah rhesus positif. Ini ceritanya seorang wanita ditransfusi, dia rhesusnya negatif, dapat diberi rhesus positif. Lalu tubuh membentuk anti-RH+. Kemudian 2 tahun kemudian kawin dengan pria rhesus positif keturunan Indonesia. Saat hamil pertama, maka kemungkinan titik 2. Yang A janin akan gugur, kemudian yang B janin akan lahir selamat, kemudian yang C janin lahir cacat, atau yang D janin membentuk antibodi, atau yang E janin pertama selamat sedangkan janin kedua akan keguguran. Jadi jawabannya di sini yaitu janin akan keguguran. Karena tubuh sudah memiliki respon berupa anti-RH sudah positif gara-gara transfusi, sehingga kemungkinan antibodi tadi menyerang langsung ke janin, sehingga janinnya akan mengalami kehancuran eritrosit, dan si janin tadi membentuk eritrosit yang lebih mudah dikeluarkan. Tapi karena eritrosit yang mudah ini hemoglobinnya rendah, eritroblast, sementara eritrosit matangnya tidak banyak, maka si bayi tadi akan mati di dalam kandungan atau keguguran karena tidak mampu mengikat atau mendistribusikan oksigen di dalam tubuhnya. Akibat eritrosit matangnya hancur karena reaksi antigen antibodi dengan anti-RH positif. Ya kan? Si bayi tersebut dia RH-nya positif karena mengikuti bapaknya yang RH positif. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Peristiwa eritrosit terselubungi oleh antibodi kelas IgG dari rhesus dinamakan titik-titik. Yang A opsonisasi, yang B coated sensitisasi, kemudian yang C fagositosis, yang D komplement, atau yang E netralisasi. Jadi di sini adalah istilahnya untuk eritrosit yang diselubungi antibodi adalah istilah coated atau tersensitisasi. Jadi tersensitisasi ini dia siap untuk dilakukan proses penghancuran, misalnya dengan bantuan fagosit dimakan, atau dengan bantuan komplement dengan merusak membrannya. Karena dua ini kemungkinan yang mungkin terjadi pada antigen atau eritrosit yang berikatan dengan antibodi terselubungi. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Pemeriksaan golongan darah yang paling dianjurkan dalam bidang transfusi darah adalah titik-titik. Yang A bioflat, yang B tabung, yang C objek gelas, yang D flat tetes, atau yang E paper slide. Jadi yang paling cocok di sini, yang paling ideal itu adalah cara tabung untuk pemeriksaan golongan darah. Walaupun bisa juga dikembangkan dengan teknik bioflat. Cuma bioflat kurang bagus karena menggunakan flat tetes. Lebih baik alternatif pengganti golongan darah metode tabung adalah dengan metode ZEL. Jadi lebih bagus lagi. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Antibodi yang dapat mengaglutinasi sel dalam lingkungan salin disebut titik 2. Yang A antibodi lengkap, yang B antibodi lengkap, yang C antigen, yang D antibodi kelas IgG atau coated. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah antibodi lengkap karena dia mampu mengaglutinasikan dalam lingkungan salin, yaitu NaCl ya, dalam larutan NaCl.
Kita lanjut ke soal nomor 14. Mayor crossmatch yaitu titik 2. Yang A, sel donor direaksikan dengan serum pasien. Kemudian yang B, sel pasien direaksikan dengan serum donor. Kemudian yang C, sel donor direaksikan dengan serum donor. Kemudian D, sel pasien direaksikan dengan serum pasien. Atau yang E, sel pasien dicampur dengan beberapa serum donor. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah mayor crossmatch adalah sel donor direaksikan dengan serum pasien. Ciri khas mayor itu adalah sel donor. Jadi bila mayor crossmatch itu ingatnya cuma sel donor saja. Bila sel donor kan bereaksikan dengan serum pasien. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Ini adalah minor crossmatch adalah titik 2. Yang A, sel donor direaksikan dengan serum pasien. Kemudian yang B, sel pasien direaksikan dengan serum donor. Kemudian yang C, sel donor direaksikan dengan serum donor. Atau yang D, sel pasien direaksikan dengan serum pasien. Atau yang E, sel donor dicampur dengan full sel donor. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk minor crossmatch adalah sel pasien direaksikan dengan serum donor. Jadi kalau minor itu adalah sel si pasien atau eritrosit pasien dengan serum donor. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Menurut UTDP PMI Pusat, pemeriksaan crossmatch yang benar dan menyingkirkan adanya antibodi antara darah pasien dan donor harus dilakukan dalam titik-titik. Yang A, 1 fase reaksi, yang B, 2 fase reaksi, yang C, 3 fase reaksi, yang D, 4 fase reaksi, yang E, 5 fase reaksi. Jadi idealnya kita harus melakukan dalam 3 fase reaksi ya. Nah, untuk menyingkirkan adanya antibodi yang mungkin dapat terjadi di berbagai lingkungan antara si pasien dengan donor yang telah kita reaksikan secara mayor minor. Nah, kita pindah teman-teman lanjut ke nomor 17 masih di channel ATLM Indonesia. Reagen bovin albumin 2% berguna untuk titik-titik. Yang A, memperkecil muatan ion-ion sehingga daya tolak menolak eritrosit menurun dan sel-sel cenderung saling mendekat. Kemudian yang B, memperbesar daya ionisasi eritrosit sehingga sel terpisah jauh satu sama lain, akibatnya mempermudah aglutinasi. Kemudian yang D, menyempurnakan reaksi hemolisis. Kemudian yang D, membuat eritrosit menjadi bersih membrannya. Atau yang E, menjaga tekanan osmotik sel eritrosit sehingga sel tetap utuh. Jadi di sini reaksinya antigen antibodi dalam high protein, yaitu protein bovin albumin 22%. Ini adalah dengan adanya bovin albumin ini dia memperkecil muatan ion-ion sehingga daya tolak menolak eritrosit itu berkurang ya, dan eritrosit cenderung saling mendekat sehingga antibodi yang incomplete, antibodi yang sukar bereaksi, maka akan lebih mudah bereaksi karena dengan adanya bovin albumin ini antibodi yang tidak lengkap itu lebih mudah bereaksi dalam high protein ketimbang tanpa protein. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Syarat untuk melakukan reaksi silang metode tabung, sel eritrosit telah dicuci sebanyak 3 kali dan dibuat suspensi sel tersebut dalam titik-titik. Yang A 5%, yang B 10%, yang C 15%, yang D 20%, atau yang E 100%. Jadi jawabannya di sini adalah A 5%. Jadi kalau untuk uji reaksi silang serasi dan golongan darah tabung, itu kita menyiapkan suspensi sel eritrosit baik dari pasien atau si donor, itu konsentrasinya 5%. Kalau 10% itu menggunakan bioflat. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Reagen AHG anti-human globulin merupakan reagen berisi atau untuk titik 2 yang akum
Kemudian yang B CCC, cum control cell. Yang C bovin albumin 6%. Kemudian D rhesus IgG. Atau yang E bovin albumin 22%. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah CUMS. Jadi untuk regen CUMS ya. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Reaksi silang serasi fase 1 dilakukan dengan maksud untuk titik-titik. Yang A, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dalam medium salin suhu ruang kamar. Kemudian yang B, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dalam medium salin suhu 37 derajat Celcius. Kemudian yang C, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dengan AHG. Kemudian yang D, melihat urutan pekerjaan telah dilakukan dengan benar menggunakan CCC. Kemudian yang E, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dalam tabung berisi bovin albumin 20%. Jadi jawabannya di sini adalah yang A ya, yang tepat untuk fase 1 ya. Sementara fase yang lain itu ada yang fase 2, ada yang fase 3, ada yang mengontrol pekerjaan. Jadi di sini fase 1 untuk melihat aglutinasi, ya kan, reaksinya, dan hemolisis bila mungkin akibat reaksi tadi pecah selnya dalam medium salin suhu kamar. Nah, kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 21. Maksud penambahan reagen CCC cum control cell pada reaksi silang serasi adalah titik-titik. Yang A, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dalam medium salin suhu kamar. Yang B, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dalam medium salin suhu 37 derajat Celcius. Kemudian yang C, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dengan AHG. Kemudian yang D, melihat urutan pekerjaan telah dilakukan dengan benar menggunakan CCC. Atau yang E, melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dalam tabung berisi bovin albumin 22%. Jadi jawabannya di sini untuk nomor 21 yang tepat itu adalah yang D. Melihat urutan pekerjaan telah dilakukan dengan benar menggunakan CCC. Jadi di sini adalah sebagai kontrol ya, quality control untuk mengontrol pekerjaan, tahapan-tahapannya sudah benar. Jadi kita melihat dengan menggunakan reagen cum control cell. Nanti aglutinasinya mulai dari aglutinasi 1 sampai aglutinasi 2. Jadi aglutinasinya tidak kuat ya, sebagaimana golongan darah itu aglutinasi sampai 4. Kalau ini cuma 2 saja. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Apabila pada fase 2 terjadi aglutinasi antara sel donor dengan serum pasien, maka titik 2. Yang A, pemeriksaan dilanjutkan dengan fase 3. Kemudian yang B, pemeriksaan dihentikan dan diganti dengan darah donor lain. Kemudian yang C, pemeriksaan telah salah urutan kerjanya. Yang D, pemeriksaan dilanjutkan hingga fase 3 dan CCC. Atau yang E, darah donor masih boleh transfusikan ke pasien. Jadi di sini maksud soal nomor 22 ini adalah di fase 2 ini sel donor dengan serum pasien, berarti ini mayornya positif. Apabila mayor positif dan kita menginginkan transfusinya adalah PRC, berarti ini jawabannya yang benar adalah pemeriksaan dihentikan. Artinya diganti dengan darah donor yang lain. Ambil lagi kantong donor pasien di blood bank ya yang segolongan. Lalu kita crossmatchkan dengan pasien yang tadi lagi. Nah, apabila ini memang dia kasusnya IHA, maka bisa dilanjutkan, ya kan? Mungkin atau mungkin juga kasus yang lain, misalnya dia perlunya hanya serum donor saja, minor, berarti minornya kan ini negatif. Berarti dia boleh diberikan dengan serumnya saja, selnya tidak boleh, PRC-nya tidak boleh. Apabila ini minornya negatif misalnya. Kalau IHA dia akan selalu mengalami aglutinasi, berarti dia bisa diberikan dengan sel O dari, ya kan, sel O
dari apa namanya donor. Itu boleh diberi itu. Oke ya, kira-kira itu. Kemudian kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 23. Proses sentrifugasi yang ideal untuk pemeriksaan reaksi silang serasi metode tabung titik-titik. Yang A 3000 rpm 15 detik, yang B 2000 rpm 15 detik, kemudian C 1500 rpm 15 detik, yang D 1000 rpm 15 detik, atau yang E 1000 rpm 5 menit. Jadi di sini ada variasinya ya, 2000, 3000, 2000, 1500, 1000 dalam detik, 15 detik, atau 1000 rpm 5 menit. Jadi di sini untuk proses sentrifugasi untuk pemeriksaan reaksi silang itu cukup kencang tapi sebentar, yaitu 3000 rpm selama 15 detik ya, yang ini idealnya. Jadi settinglah di 3000 rpm, tapi belilah sentrifus yang mampu mengukur hingga 15 detik waktunya. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Apabila dalam pemeriksaan reaksi silang serasi metode tabung menggunakan 2 orang donor, misalnya ini, atau 3 donor atau 4 donor. Artinya pasien perlu 2 kantong atau 3 kantong untuk transfusi. Sehingga untuk melihat reaksi antara donor 1 dan donor 2 atau donor 1, 2, dan 3, bila dicampur maka harus membuat yang A autokontrol, yang B autofol, yang C minor 3, yang D mayor 3, atau yang E blanko. Jadi di sini kita harus membuat autofull. Jadi kita full donor 1 dicampur dengan donor 2 darahnya. Maksudnya dicampur ini adalah sel donor 1 ditambah sel donor 2. Atau serum donor 1 dengan serum donor 2. Itu adalah di autofull. Walaupun katanya saat ini autofull tidak efektif lagi, dan mungkin berita yang saya dengar katanya tidak lagi digunakan. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukannya mengenai nomor 24 ini, yaitu tentang autofull. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 25, soal terakhir. Kemungkinan terbentuk antibodi rhesus pada seorang wanita rhesus negatif bila menerima darah melalui transfusi adalah titik-titik. Yang A 20%, yang B 50-70%, yang D 70-75%. Kemudian yang D 80-90%, atau yang E 100%. Jadi kemungkinan si wanita itu akan membentuk antibodi dengan kemungkinan 50-70%. Berarti dominan ya, atau di atas lebih dari separuh. 50-70 ini lumayan dominan kemungkinan membentuk antibodi, walaupun tidak terlalu dominan sekali, misalnya mendekati 100, tapi lumayan ini ya, sekitar setengah sampai dengan 3/4 ya kemungkinan membentuk antibodi. Nah, kira-kira itu sebanyak 25 soal mengenai latihan soal-soal berbasis imunohematologi atau ilmu transfusi darah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Selamat belajar. Salam kompetensi. Sampai jumpa. Bye.